Iman kepada hari akhir. Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 1 kelas 9, iman kepada hari akhir. Iman merupakan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menurun dan meningkat. Iman dapat meningkat dengan mengamalkan ketaatan dan dapat menurun dengan mengamalkan kemaksiatan. Oleh karena itu umat Islam harus senantiasa meningkatkan keimanan yang ada dalam dirinya sehingga ketakwaan pun makin meningkat. Segala hal yang ada di dalam alam semesta tidaklah serta-merta tercipta dengan sendirinya, sehingga hal tersebut pastilah ada yang menciptakannya. Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, merupakan Tuhan semesta alam yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Begitupun bumi dan benda-benda yang ada di bumi juga merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Oleh karena itu sebagai manusia yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haruslah beriman kepadanya dengan keimanan yang kokoh dan kuat. Salah satunya dapat diimplementasikan dengan memelihara dan merusak. Selain beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pencipta, umat Islam harus juga beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman kelima yang harus diimani oleh umat Islam dan oleh kita sebagai umat Islam. Pengertian iman secara bahasa, iman berasal dari kata amana yu'minu, imanan yang artinya percaya atau membenarkan, tasdik. Sedangkan secara istilah iman adalah keyakinan atau pembenaran dalam hati, diucapkan dalam perkataan atau lisan, dan diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian iman baik dari secara istilah atau secara bahasa. Hari akhir merupakan hari di mana segala hal yang telah tercipta baik di langit maupun di bumi atau di seluruh alam semesta mengalami kehancuran. Segala yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa akan hancur pula ketika hari akhir tiba. Umat Islam harus percaya dan yakin akan datangnya hari akhir, karena dengan demikian umat Islam akan segera mencari bekal untuk dapat selamat dalam menjelang hari akhir. Adanya hari akhir menunjukkan bahwa kehidupan tidak hanya akan dijalani di dunia saja, namun juga di akhirat kelak, yaitu setelah masa hidup di dunia habis. Oleh karena itu umat Islam harus bersungguh-sungguh dalam mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di hari akhirat. Iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah kewajiban seluruh umat muslim. Hal ini karena hari akhir pasti benar-benar akan terjadi dan kejadiannya sangat luar biasa, sebagaimana banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Berikut adalah salah satu ayat yang berisi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mengenal iman hari akhir. Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. An-Nisa surat ayat 136.
Selain diperintahkan untuk beriman kepada hari akhir, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada orang yang beriman melalui ayat tersebut untuk tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab dan rasulnya. Orang-orang yang mengingkari perintah tersebut akan mengalami kesesatan yang sangat nyata. Orang yang mengalami kesesatan tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam hidup, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kehidupan akhir akan dirasakan manusia setelah datangnya hari akhir atau hari kiamat. Pengertian hari akhir adalah hari kehancuran dunia beserta isinya. Hari akhir sering juga dipahami dengan nama hari kiamat. Setelah datangnya hari kiamat, maka akan ada hari bangkit, hari penghakiman, dan hari tersebut sendirilah Allah Subhanahu wa taala yang akan menghakimi manusia. Dari urian tersebut dapat dipahami bahwa iman kepada hari akhir adalah meyakini dalam hati akan adanya hari akhir, hari kehancuran dunia beserta isinya serta peristiwa setelahnya, dibenarkan dengan ucapan dan lisan dan ditujukan melalui amal perbuatan, mencerminkan keimanan terhadap hari akhir dan hari-hari kemudian. Nama-nama hari akhir, meyakini akan datangnya hari akhir atau hari kiamat adalah suatu yang wajib bagi umat Islam. Karena dengan meyakininya, maka umat Islam telah melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala berupa rukun iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat memiliki banyak nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagian yaitu Yaumul Qiyamah, hari kiamat; Yaumul Bas, artinya hari kebangkitan; Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Yang keempat, Yaumuddin, artinya hari pembalasan; Yaumul Fath, artinya hari kemenangan; Yaumul Talik. Yang ketujuh, Yaumul Jam', artinya hari perhimpunan; dan Yaumut Taghabun, artinya hari tersingkapnya kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh manusia. Yang kesembilan, Yaumul Khulud, artinya hari kekekalan, kekal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, Yaumul Khuruj, artinya hari keluar; Yaumul Hasr, artinya hari penyesalan; Yaumut Tanad, artinya hari panggil memanggil; Yaumul Fasl, artinya hari keputusan atau pemisahan; Yaumul Haq, artinya hari yang terjadi; Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan; Yaumul Mizan, artinya hari pertimbangan amal yang kita perbuat; At-Tamah, artinya hari malapetaka besar yang terjadi; As-Sakhan, artinya tiupan sangkakala yang kedua; Al-Ghasyiyah, artinya kejadian yang menyeluruh. Yang ke-20, Al-Waqi'ah, artinya peristiwa dahsyat; As-Sa'adah, artinya waktu; Al-Khirah, artinya akhirat; Al-Azifah, artinya peristiwa dekat; Al-Qira'ah, artinya ketukan keras; Az-Zalzalah, artinya keguncangan. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Islam menjelaskan bahwa hari akhir yang akan terjadi memiliki rangkaian peristiwa yang sangat banyak. Berikut penjelasan mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi di hari akhir atau yang terjadi di hari kiamat. 1. Alam barzah. Yang kedua, kiamat pada hari akhir. Yang pertama, alam barzah atau alam kubur adalah alam yang pasti dilalui oleh manusia yang telah meninggal dunia, baik di kuburan atau tidak. Alam kubur merupakan alam keempat yang pasti dilalui oleh manusia atau alam roh, alam rahim, alam kandungan dunia, alam barzah, alam akhir. Selain itu, alam kubur juga diberikan sebagai pembatas antara alam dunia dan akhirat atau tempat menunggu manusia untuk dibangkitkan kembali.
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Yang terjemah sungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua orang di dalam alam kubur. Kiamat pada hari akhir, malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya sebanyak 2 kali. Tiupan pertama akan menjadikan semua yang ada di langit dan di bumi mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiupan kedua membangkitkan manusia di pada hari akhir. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Yang artinya, terjemahnya, dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing dari setiap perbuatan yang ia kerjakan. Dalam ajaran Islam, kiamat diklarifikasikan menjadi 2 bagian, kiamat kubro dan kiamat sugro, kiamat kecil dan kiamat besar. Macam-macam kiamat. Kiamat kubro berarti kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa kehancurnya alam semesta dan segala isinya. Dalam peristiwa kiamat kubro, bumi, langit, matahari, binatang dan yang hidup di bumi akan hancur dan mati. Dan planet-planet kehilangan gaya gravitasi sehingga saling bertabrakan serta mengakibatkan kehancuran yang maha dahsyat terjadi. Kiamat sugro. Kiamat sugro berarti kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa yang terjadi pada alam semesta yang dapat menimbulkan kematian sebagian makhluk, seperti matinya seorang, terpisahnya jasmani dengan rohani, atau peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di sekitar manusia seperti gempa, banjir, longsor, tsunami dan lain sebagainya. Terdapat beberapa tanda menjelang terjadinya kiamat, yaitu di antara tandanya tanda-tanda yang datangnya kiamat kecil atau kiamat sugro. Tanda-tanda datangnya kubro. 1. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minuman keras merajalela. Jumlah kaum perempuan jauh lebih banyak daripada kaum laki-laki. 4. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Perzinahan terjadi di mana-mana. Fitnah merajalela menimpa kehidupan manusia. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Adanya 2 golongan besar yang saling membunuh tapi sama mengaku benar Islam, memperjuangkan agama Islam. Gempa bumi dan tsunami terjadi di mana-mana. Banyak manusia yang menginginkan dirinya bunuh diri atau matinya diri. 11. Segala urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya. Laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Tanda-tanda datangnya kiamat kubro. Matahari terbit dari arah barat dan terbenam di ufuk timur. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bangsa yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Munculnya Imam Mahdi, banyak manusia menjadi kufur dan murtad. Munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Munculnya Dajjal yang menyebarkan fitnah kepada manusia. Al-Quran sudah tidak dianggap sebagai pedoman hidup, melainkan hanyalah bacaan biasa. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.